juga. Oke, jadi hari ini kalian udah lihat aku udah bersama 3 narasumber kita. Nah, sebelum kalian tahu nih, kita mau membahas tentang apa sih itu tuberkulosis dan modifikasi inovasi kopi TB. Kopinya TB, NDR Skip. Pasti kalian penasaran kan, apa sih itu kopinya TB atau penyakit tuberkulosis itu seperti apa? Sebelum kita memasuki pembahasan kita pada hari ini, aku mau mengenalkan narasumber kita yang udah bersama aku di sini. Yang pertama ada yang dari paling ujung, ada Dr. Mardianita atau biasa dipanggil Dr. Nita. Selamat pagi dokter. Sehat ya dok hari ini? Alhamdulillah. Oke, Dr. Mardianita ini adalah salah satu dokter di Puskesmas Sekie ya dok. Nah selanjutnya ada narasumber kita yang kedua yaitu ada Yudian Anggraini. Halo Yudian, selamat pagi. Sehat ya Yud? Alhamdulillah. Yudian ini adalah pemegang program TB Puskesmas Sekie. Nah yang terakhir yang di sebelah saya ada Yupitri Espanya. Iya, ini adalah apoteker Puskesmas Sekie. Selamat pagi ya Yud. Sehat ya Yud hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua nih, alhamdulillah. Jadi teman-teman di sini udah bersama aku 3 narasumber yang pastinya akan memberikan informasi-informasi tentang kesehatan seputar tuberkulosis ya. Dan apa sih inovasi kopinya TB tadi? Pasti banyak ataupun ada beberapa masyarakat yang belum terlalu mengetahui tentang penyakit ini. Nah, untuk memasuki pembahasan kita yang pertama, mungkin secara umum dulu nih aku mau bertanya-tanya sedikit sama Dokter Nita ya dok ya. Oke, dok boleh nggak sih dok dijelasin apa sih itu penyakit TB atau tuberkulosis? Baik. Penyakit TB itu sebenarnya sudah lama yang kita dengar ya, bukan seperti penyakit COVID yang baru-baru ini. Tapi ternyata kasus TB sampai sekarang itu masih belum berakhir. Dia masih seperti gunung es, kelihatannya tidak dibicarakan lagi, tapi ternyata masih banyak. Kalau definisinya itu sendiri, TB itu adalah merupakan suatu penyakit menular. Kata kuncinya menular ya teman-teman ya. Jadi target kita memang menentukan penularan. Menular disebabkan oleh bakteri, namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, karena ini disebabkan bakteri, maka penyakit TB ini bisa disembuhkan. Jadi jangan takut kalau misalnya kita kena TB, itu bukan lagi penyakit yang kalau zaman dulu nyebutnya ini ya guna-guna, itu ternyata bukan. Penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan kuman bakteri yang bisa disembuhkan dengan antibiotik yang ada. Nanti kita bicarakan tentang inovasi TB berkaitan dengan perawatan. Jadi penyakit TB ini bisa disembuhkan Bisa. ya, bukan penyakit yang mutlak sampai dia meninggal nggak bisa disembuhkan. Asal pengobatannya cepat dan tepat. Kalau boleh tahu cara penularan penyakit TB itu seperti apa sih? Ya. Penularan penyakit TB tentunya kan kita tahu ya gejala utama itu batuk. Jadi batuk dikeluarkan dari saluran nafas kemudian menyebar ke udara. Jadi cara penularannya melalui airborne atau menyebar ke udara. Itu yang penularan utama. Melalui udara ya. Ya. Dan juga melalui semburan ya pada saat bersin ada ya istilahnya droplet. Jadi semburan-semburan itu kalau dia kena ke saluran ini ya itu tuh ada tempat masuk kuman namanya saluran mukosa dan juga saluran kulit dan muka. Mukosa itu bisa dari mata, bisa dari saluran cerna ya, itu bisa masuknya droplet tadi. Kalau boleh tahu bagaimana sih cara penegakan diagnosis kalau seseorang itu terkena TB? Ya, TBC ini merupakan salah satu penyakit yang diagnosisnya pasti. Artinya kita tidak menduga-duga. Diagnosis pastinya itu dengan ditemukannya kuman Mycobacterium di dalam tubuh seseorang. Bisa dites melalui pemeriksaan mikroskopik dengan BTA tahan asap atau sekarang yang kalau lebih canggih lagi dengan TCM. Itu akan sangat canggih ya, sangat canggih. Jadi kita kalau misalnya menemukan hasil yang positif itu kita sudah bisa mengatakan dia pasti terdiagnosa ini. Jadi sudah ada tes yang pasti. Jadi kalau misalnya seseorang bisa kita katakan terkena TB, selain gejalanya batuk tadi, apalagi sih dok selain itu? Selain gejala batuk, yang jelas seperti ini. Kita secara umum sebenarnya penyakit TB itu kan masuk
kuman di dalam tubuh, menurunkan imunitas kita, maka kita jadi tidak nafsu makan. Dengan tidak nafsu makan kita badan semakin kurus. Kemudian saat malam hari kita meriang, ya panas tidak turun karena kita gerak panas maka keringat malam hari. Jadi sebenarnya gejala TB itu berkaitan dengan reaksi si kuman tadi di dalam tubuh. Ya, batuk disebabkan karena adanya kuman tadi berapa ya semayam di dalam paru-paru. Jadi kita batuk, kemudian lama-lama sesak, dan kalau sudah parah si paru-paru kita sudah rusak maka akan timbul batuk darah. Nah, batuk ini agak spesifik karena karena ada kuman tadi maka batuknya berdahak. Dan biasanya terjadi paling tidak sekitar 3 minggu. Jadi gejala utamanya batuk berdahak lebih dari 3 minggu, 2-3 minggu. Kemudian kalau dia semakin parah dia akan berdarah. Itu kata kuncinya. Kalau gejala-gejala lain itu sebenarnya diakibatkan karena kuman tadi. Kita gejala nafsu makan, gelisah, kemudian demam malam, badan lemas dan sebagainya. Seperti itu. Cukup banyak ya. Iya, sebenarnya. Karena gejala utamanya sebenarnya TB ini bukan hanya di paru-paru, bisa di ekstra paru. Tapi yang paling banyak di paru-paru seperti itu. Ya. Banyak di bagian paru-paru. Ya, kalau untuk pasien yang sudah terkonfirmasi penyakit TB ini tadi, ada nggak sih dok metode pengobatan yang dapat dilakukan pasien tersebut? Bukan dilakukan pasien ya, dilakukan pada pasien. Ya, yang pengobatan dilakukan kita ya, jelas. Jadi kita kalau TB ini namanya tim, bukan hanya dokter sendiri yang bekerja, tapi tim. Mulai dari pemeriksaan awal, diagnosis laboratorium, kemudian pemeriksaan diagnosis oleh dokter, kemudian nanti follow up oleh program dan juga kemudian obat oleh dokter. Jadi kita tim, namanya tim di TB ini. Pengobatannya kita masih menggunakan metode dose ya. Jadi dose itu direct observation treatment. Jadi kita nanti ada paket obat 6 bulan, tapi kita tidak langsung kita berikan 6 bulan, tapi kita berikan langsung bertahap. Tujuannya supaya pasien tadi bisa di-follow up. Jadi pengobatan TB itu dilakukan selama 6 bulan. Ya, selama 6 bulan non-stop dengan pantauan. Jadi tidak bisa kita lepas. Karena kalau misalnya 2 bulan pertama dia sudah nyaman, dia pasti tidak mau lagi minum obat. Padahal itu sangat berbahaya, akan menimbulkan namanya IBMDR resisten. Kalau boleh tahu obat yang dikonsumsi oleh pasien TB ini ada efek samping tersendiri nggak? Ya, kalau obat ya sebenarnya bukan hanya obat TB ya. Mungkin nanti oleh efek samping mungkin nanti begitu yang bisa lebih dijelaskan lagi. Seluruh obat biasanya ada efek samping, hanya karena kumannya harus juga membuat jenis kuman yang kuat, maka efeknya juga harus kuat. Efek obat itu artinya efek samping juga akan ada. Secara umum efek sampingnya mual, kemudian bisa sampai muntah, kemudian dia juga bisa sakit kepala. Pada orang yang sensitif dengan obat tersebut bisa dia gatal-gatal, mual, atau bisa efek toksik hati. Jadi dia nanti makanya bisa kuningnya, tapi itu tidak hanya sedikit, hanya beberapa sebagian itu biasanya mual. Jadi jangan sampai karena efek samping jadi takut minum obatnya. Nah, karena kan ketika minum obat kan tidak akan kami biarkan saja, tapi akan follow up, termasuk follow up efek samping. Kalau boleh tahu nih dok, solusi yang dapat kita lakukan gitu bagi masyarakat supaya terhindar gitu dari TB tadi apa sih salah satunya? Jadi dari definisi tadi kan sudah kita katakan paling awal bahwa TB ini adalah menular. Jadi solusi yang pertama kita stop penularan. Stop penularan itu pertama kita harus menemukan sumbernya. Jadi ketika kita menemukan sumber langsung kita obati, langsung kita stop, maka dia akan tidak menular. Itu pertama, menemukan sumber. Yang kedua kita potong alur penularan ya. Artinya ketika dia batuk harus terapkan etika batuk. Ya, terapkan etika batuk, dia perlu memakai masker dan jangan bersin di depan orang untuk bersin. Itu jadi dari sumbernya kita stop, kemudian metode penularannya. Kemudian jaga
itu kita tahu ya, dia sangat senang dengan yang lembab-lembab, yang tidak ada cahaya matahari. Jadi jaga lingkungan kita, ventilasi matahari, kemudian ventilasi udara juga, itu akan mencegah berkembangnya asma. Jadi ada 3, stop sumber, kemudian cegah metode penularan, dan jaga lingkungan. Seperti itu mungkin apa bisa dibahas. Kita Ya. terapkan untuk kehidupan kita Ya, juga ya, ya. sama-sama terhindar Ya. jangan sampai. Oke, tadi kan kita udah banyak berbicara nih tentang penyakit TB secara umum ya, Dok ya. Mungkin kita mau masuk ke, tadi kan dokter ada bilang TB MDR. Pasti mau tanya sama Ian ya, boleh ya? Kalau boleh tahu TB MDR itu apa sih, yuk? Kalau berbeda dengan TB seperti biasanya ya, kalau TB MDR itu TB multi drug resistant, yaitu dia resisten terhadap obat OAT yang biasa kita pakai untuk paket OAT. Di dalam situ ada obatnya isoniazid sama rifampicin. Nah, di situ mereka kalau TB MDR kebal terhadap dua obat tersebut. Jadi untuk paket biasa mereka tidak bisa tidak bisa memakai obat itu. Jadi mesti obatnya berbeda dengan TB biasa. Jadi dia sudah kebal terhadap Obat TB. Ini kan kita membicarakan tentang TB di puskesmas seperti. Kalau boleh tahu berapa jumlah pasien yang ada di wilayah khusus MDR? Ya, yang khusus MDR gitu. Kalau khusus pasien MDR yang sedang di puskesmas Sekip yang sedang melakukan pengobatan kurang lebih ada 4 ya, ada 4 pasien di sini yang masih dalam pengobatan. Jadi ada 4 orang yang pengobatan dan pemantauan juga kan? Iya, dipantau. Kalau boleh tahu ya, kan tadi udah dibilang sama dokter tentang kalau pengobatannya itu kurang lebih 6 bulan. Ya, yang biasa aja. Kalau yang MDR? Kalau yang MDR lama pengobatannya antara 19 sampai 24 bulan. Namun itu dengan kondisi yang tertentu. Tapi kalau tanpa komplikasi menurut WHO bisa pengobatan bisa lebih persingkat sekitar 9 sampai 12 bulan. Jadi lebih main lama sedikit ya, udah Iya, biasa. Lebih lama. Kalau boleh tahu, tadi kan berarti lebih lama nih ya. Pasien kan mungkin ada beberapa pasien yang kayak kata dokter kita tadi yang udah bulan pertama, misalnya bulan kedua udah mulai males minum obat. Iya. Punya nggak sih strategi yang dilakukan buat pasien tuh lebih rajin atau dia lebih mau minum obatnya gitu ya? Kalau di puskesmas Sekip, kita baru mengembangkan satu inovasi supaya pasien lebih suka minum obat karena obat MDR itu ada sekitar 5 atau 6 jenis ya. Jadi banyak sekali. Untuk itu nanti bisa kita minta tambahkan sama Mbak Fitrinya untuk strategi pengobatan inovasi kita. Iya. Oke, terima kasih Ayu. Jadi kita mau masuk nih langsung ke inovasi tadi yang udah di spill dikit lah gitu ya sama Yulian. Pasti banyak nih teman-teman yang penasaran kan inovasi seperti apa sih yang ada di puskesmas ini terkait tentang ini. Yuk kita beralih ke Fitri ya, boleh? Jadi kalau boleh tahu sebelum kita memasuki jauh tentang inovasi ini boleh nggak dikasih tahu sedikit latar belakang gitu yang membuat ide inovasi ini terbentuk? Terima kasih Nestia. Iya, Jadi kemarin kita udah kolaborasi nih sama kita mikir sebenarnya sih alasan utamanya itu bentuk kepedulian ya kepedulian kita terhadap pasien MDR sendiri karena obat yang dikonsumsi pasien tersebut dalam waktu yang bersamaan itu mungkin lebih dari 6 jenis obat. Jadi untuk kita sendiri aja yang minum obat biasa itu bosan ya, apalagi mereka yang tiap hari harus konsumsi obatnya terus biar mereka tuh tidak putus obat gitu loh, jadi lebih rajin gitu. Makanya kita ciptakan pengembangan dari inovasi ini. Begitu latar belakang mulainya ada inovasi ya. Terus tadi aku juga sedikit dengar tuh ada yang namanya istilah kopi aba uma. Itu apa sih? Kopi aba uma itu sebenarnya pengembangan
dari inovasi yang sudah ada. Kopi TB ini sendiri itu pertama kali dibuat, diciptakan itu selama sejawat saya, namanya Bapak M. Ari Nur. Beliau merupakan apoteker di Puskesmas Kalimantan, Puskesmas Indah namanya. Beliau menciptakan tahun 2020. Mungkin beliau itu untuk TB yang subur. Nah, mungkin di sini membangun inovasi kita itu khusus TB MDR, makanya kita namakan kopi Aba Uma gitu. Oke, dari situ banyak. Jadi kita pengembangan inovasi dari yang sudah ada untuk puskes Khusus untuk TB MDR nanti ya. Oke. Kalau boleh tahu ya, dalam penyiapan itu obat-obatnya itu langkah-langkahnya itu untuk pasien bagaimana? Mungkin sebelumnya pengenalan dulu mungkin. Oke, udah di bawah nih. Dari bawah contohnya. Jadi kopi Agauma itu seperti ini. Dia berbentuk kotak. Dalam satu kotak itu ada 7 rak ya, 7 rak ya. Jadi 7 rak itu artinya 7 hari ke depan untuk pasien itu minum obat. Jadi dalam satu rak obat ini sudah terdapat jadwal minum obat. Ada yang pagi, malam, siang, sore, pokoknya 4 waktu ya, 4. Kebetulan di sini bahasa Inggris mungkin tidak modif, yang bisa kita tulis pagi, sore, malam, siang ya kan. Di sini nanti kita bikin tanggal serta hari. Jadi pasien itu lebih efektif, lebih nggak lagi mana sih yang ini? Lupa ya, itu mau minum yang mana? Ya, mungkin before after. Oh, Ini mungkin yang dulu packing kita yang kayak dulu, kayak gini ya bagiannya. Nah, gini. Nah ini. Jadi kebetulan kemarin kita udah launching pertama ke pasien, salah satu pasien. Jadi antusiasnya pertama suka ya. Jadi alhamdulillah katanya aku nggak capek-capek lagi Mengingat buka obatnya. bukanya bungkus obat. Buka bungkus obat. Ya udah bosan gitu kan. Mau minum obat, buka lagi dengan 6 jenis obat tambah ribet gitu kan. Jadi dengan ini beliau alhamdulillah merasa efisien dengan packing yang kayak gini. Jadi beliau tinggal minum yang mana yang pagi, mana yang malam. Kebetulan pasien yang kita beri kemarin itu ada 2 jenis jadwal. Dia ada yang pagi sama yang malam. Jadi kita sesuaikan. Di sini kita pagi, yang malam kita malam. Seperti itu. jadi sudah disusun obat-obatnya. Udah disusun. Iya. Ada tanggalnya, ada harinya, ada jadwal minum obatnya, ada nama jelas dari pasien biar tidak ada tutupan. Kita kan ini 4 pasien. Kalaupun ini berjalan lancar dan kedepannya, insya Allah 4-4-nya bakal kita aplikasikan pakai ini. Pasiennya pasti lebih menerima kayak warna-warni. Warna-warni. Jadi kayak Lebih lucu. packingnya gitu. Iya, jadi pasien nggak bosan untuk minum obat Iya. Oke. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ngingetin buat teman-teman semua kalau misalnya punya pertanyaan terkait tentang TB MDR tadi, boleh ditulis di kolom komentar, nanti bakal kita ada tanya jawab ya, mungkin di akhir acara. Oke. Yuk lanjut ke pembahasan berikutnya, harapan dari inovasi itu apa sih? Harapannya ya balik lagi ke tadi, tujuan dari pengembangan inovasi ini biar pasien itu patuh minum obat. Salah satunya dia itu tadi bosan tadi segala macam, karena kalau misalnya beliau si pasien itu putus obat, efeknya lebih lama lagi gitu. Bakterinya lebih kebal lagi gitu. Jadi berharap lebih semangat dalam minum obatnya. Demi kesembuhan Demi juga. kesembuhan. Dan mencegah Penularan tadi. Terakhir yuk, aku mau tanya feedback yang diharapkan dari pengguna kopi Agauma itu apa sih? Kemarin kita udah gini ya Mbak Dian ya, udah coba kemarin sama ini mungkin belum sempat ya kita up feedbacknya. Untuk yang pertama aja kapasitasnya itu udah bagus itu feedbacknya, udah antusiasnya gitu. Udah banget kan? Iya, udah pertama itu udah respon itu udah bagus aja kotak ini gitu. Dari aku yang lihat gemas ya Mas ya, mengundang tujuan Menarik, itu dia menarik. menarik banget, bahasanya menarik, warna-warni, terus juga udah dikasih pengingat. Jadi Nama sesuai kotak pengingat gitu. Sudah pasien udah nggak perlu takut lagi. Aku tadi udah minum obat. Iya, minum obat siang tadi, terus malam juga. Berarti udah sesuai dengan yang biasa mereka minum. Tadi dibentuk Packingnya dengan lebih lain. Jadi itu dibuatnya itu dalam per minggu jadi. Iya, jadi
tiap minggu kita sama tim pemegang program tuh menyiapkan obat itu. Ya, pertama kita siapkan sesuai dosis. Ini kebetulan yang si pasien yang ini yang kita pakai ini ada 6 jenis obat. Jadi tiap minggunya kita sebelum pengambilan hari itu kita jadi sistemnya gini, kita ngasih kotak yang penuh, mereka ngasih yang kosong. Jadi pas mereka datang itu udah ready, udah nggak tunggu lagi. Jadi sehari sebelum pengambilan kami udah menyiapkan ini terlebih dahulu. Jadi obat-obat yang sudah dipotong kita buka-buka sesuai dengan jadwal yang mereka. Sudah terjadwal lebih membuat pasien efisien aja gitu ya. Jadi enggak yang aduh aku mau minum obat tapi malas gitu ya obat karena banyak obat TB. Iya. Jadi yang ini pindah ke sini. Oh jadi sebelumnya kalau misalnya mereka ambil ada 6 kantong yang harus mereka minum. Iya, 6 kantong. Iya, tiba-tiba jadi seimut ini dari yang menyeramkan banyak banget. Obat itu tuh kayak bener-bener rasanya nggak enak. Jadi banyak mungkin orang-orang yang udah males duluan sama obat. Jadi ini inovasi dari Puskesmas Sekip yang terbaru nih teman-teman terkait tentang kopi Aba Uma ya, inovasi dari kopinya MDR Sekip. Jadi buat teman-teman semua yang misalnya ada pertanyaan boleh teman-teman kasih di kolom komentar. Jadi kita akan coba pembahasan gitu. Siapa tahu ada teman-teman yang tadi ketinggalan informasi. Jadi kita bisa tanya jawab melalui kolom komentar. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada lagi pertanyaan boleh aja ya langsung diklik di kolom komentar. Kita udah siap untuk jawab pertanyaannya. Oke. Pertanyaan yang pertama dari Yani 123. Apakah kotaknya dari hak milik? Nah, tadi sebenarnya udah ada pembahasan sedikit nih. Jadi sistemnya gini, satu pasien itu kita kasih 2 kotak, artinya kotak untuk penyiapan sama kotak untuk pasien sendiri untuk bawa pulang. Dengan harapan nanti pas nyampe itu lengkap. Sebenarnya jatuh miliknya itu karena itu jangkanya panjang, jadi udah bayarin satu orang satu gitu. Udah disiapin jadi ya. Jadi kalau misalnya jadi hak milik itu memang untuk mereka tapi bakal balik lagi. Jadi satu orang kita siapin 2 kotak. 2 kotak aja ya. Jadi meskipun nggak disimpan di rumah tapi kita tetap balik lagi. Balik lagi. Terus buat diisi lagi. Buat diisi lagi betul-betul gitu ya Yani. Terus yang kedua ini ada pertanyaan dari Indra Bell _ bayar tidak? Tidaknya untuk apa ini? Nggak tahu ini mungkin pengobatannya Iya. Untuk pengobatan TB seluruhnya gratis. Jadi jangan takut untuk berobat. Jadi kalau misalnya ada yang udah didiagnosa TB jangan takut berobat. Iya. Oh iya, terkait dengan ini, TB itu merupakan salah satu program nasional. Jadi teman-teman sebaiknya kalau misalnya yang sudah berobat ke rumah sakit, kalau memang sudah terdiagnosa TB lebih baik ngambil obatnya di puskesmas supaya karena kami ada tim yang tadi saya sudah jelaskan tim, jadi lebih terpantau, lebih terpantau dan pastinya tadi pertanyaan tadi gratis. Ya. Jadi lebih Efisien juga ya. Kalau misalnya dia tinggal di wilayah dekat Sekip, dekat puskesmas Sekip, tinggal aja ke puskesmas, nggak perlu lagi jauh-jauh ke rumah sakit kan. Mungkin menambah dokternya dari pengalaman itu bagi yang tidak di pantai puskes untuk dapat obat susah dokter gitu loh. Jadi lama gitu terus mungkin agak mahal ya. Jadi benar emang ke puskes karena selain kita minum kita dipantau juga ya kan. Jadi pengalaman ya Ibu Indra, kalau misalnya terkait bayar tidaknya itu tidak, jadi jangan takut untuk ke puskesmas kayak kata Ibu Dian tadi. Yang ketiga ada dari Sofia Laki 2. Bagaimana caranya obatnya isi apa saja? Mungkin penasaran nih kalau lagi kebanyakan obatnya tadi ya dia. Caranya itu kan begini ya. Iya. Contoh ya. Jadi ini misal ini ada terapinya ada 6 jenis obat.
obat ini. Jadi satu obat ini kita masukkan ke dalam kotak yang sudah ada sesuai jadwal yang diminum. Gitu. Kalau misalnya dia malam, kita letakkan di malam. Kalau semuanya pagi, kita tempel, kita bikin stempel lagi sini pagi. Jadi tiap obat itu kita masukkan sesuai dengan jadwal minumnya. Tapi kalau lebih bagusnya sih bertanya dengan apotekernya langsung. Jangan Dia lebih pasti ya. iya, lebih orang yang berkompeten langsung ya. Jadi sebenarnya sih lebih efisien sih, sebenarnya simpel. Kalau dari obat yang sudah ada, kita tinggal pindahkan ke dalam kotak-kotak sesuai dengan jadwal dia minum obat. Berkaitan juga ini pertanyaan selanjutnya ya. Dari Cinta Mr. Oma, apakah dijamin kebersihan obatnya? Dalam penyiapan kita pakai handscoon. Jadi untuk kejaminan dan kebersihan obatnya kita bisa steril. Ini baik ya. Enggak yang asal aja nih teman-teman. Asal Nggak dibuka bikin, buka, iya. kita tetap menjaga kebersihan untuk obat biar aman dikonsumsi sama pasien. Jadi jangan takut kalau misalnya udah dibuat dipindahin obatnya tetap terjaga kebersihannya nih ya yang buat Ibu Cinta. Jadi kalau misalnya ragu jangan diragukan lagi karena berarti udah dijamin sama Ibu Fitri ya sebagai apoteker juga, karena nggak mungkin asal aja tentang obat karena kan untuk kesembuhan dari teman-teman sendiri. Terus ada lagi nih yang paling ya lumayan teman-teman siap nah ini mungkin karena sangat oke. Yang ini sebelum tambahan lagi nih ya, saya batuk lama lebih dari 3 minggu. Dok, mungkin dokter bisa sedikit jawabannya. Apakah saya CDC? Jadi sudah kita jelaskan sendiri. Salah satu ciri TBC adalah batuk. Dan untuk memastikannya kita harus periksa tes dahak itu. Jadi kalau Bapak memang punya ciri-ciri batuk, kayak tadi khasnya batuk berdahak ya Pak. Kalau misalnya dia batuk, misalkan pagi dingin sering batuk, mungkin batuk alergi. Tapi biar dia penasaran dan menjawab itu batuk apa, itu seharusnya diperiksakan tes dahaknya. Nanti langsung ke puskesmas saja Pak. Berarti di puskesmas sudah bisa juga ya dia cek dahak. Iya Bisa. Jadi teman-teman kalau misalnya memang ragu kayak udah lebih dari 3 minggu nggak sembuh-sembuh tadi, boleh datang ke puskesmas buat dicek biar lebih percaya aja kalau kita tuh sakit gak sih gitu, TBC gak sih gitu. Oke. Ini kita lanjut lagi ya, ada pertanyaan dari Nita Soledad ya. Saya pernah TB, apakah saya bisa jadi TB MDR? Pertanyaan yang bagus ya. Bukan TBM ya. Iya. Kalau mungkin saya bisa bantu jawab sedikit ya. Kalau dari TB biasa ke TB MDR itu mungkin bisa juga, tapi semua itu nanti ditentukan oleh hasil dari TCM-nya dulu. Nanti kita tes dahak dulu di puskes. Hasil tes dahak itu nanti bisa kita lihat karena alat kita sekarang sudah canggih ya. Nggak cuman melihat ada bakteri tahan asamnya, tapi juga bisa dilihat untuk resisten obatnya. Jadi kalau memang TB-nya bisa karena kalau kita makan obat TB ini mesti rutin. Kalau nggak rutin ya bisa jadi TB MDR karena resisten dengan obat tersebut. Harus rutin dan rajin ya. Jadi mungkin tambahan, jadi TB MDR itu bisa dua sumber. Yang pertama, orangnya sendiri pernah kena TB, tapi tidak minta pengobatan, maka kuman dalam dirinya itu akan resisten. Yang kedua, orang yang tertular oleh pasien TB MDR. Nah, jadi kalau memang dulunya pernah TB dan tidak tuntas itu kemungkinan besar MDR. Yang kedua, pasien yang TB MDR. Jadi seperti itu yang terjadi. Ada dua sumber. Itu buat Ibu Mita ya. Selanjutnya, berapa kali kami berobat bolak-balik puskesmas sampai sembuh? Mungkin Mbak pengen cepet langsung aja gitu, dapat dari obat sekali langsung sembuh. Bolak-baliknya kita nggak bisa pastikan berapa kali bolak-balik ya, karena tergantung dengan
kondisi pasien ya. Kalau kondisi pasien biasa untuk ngambil obat TB itu kita kasih waktu 10 hari, untuk kadang sampai 2 minggu untuk satu kali ambil obat ya. Tapi kalau emang pasiennya ada keluhan ya boleh datang setiap waktu. Iya, bisa. tapi tetap pengobatan untuk TBC selama 6 bulan. Memang harus bolak-balik. Iya. Nggak cuma sekali aja bolaknya. Bolak-balik. Ini ada yang selanjutnya ya. Udah banyak ini. Pertanyaan teman-teman sangat antusias terhadap tema kita hari ini ya. Yang selanjutnya ada dari ken_underscore_sin. Kalau baru nak berobat bayar berapa? Oh, bagi bahasa Palembang ya. Pengen tahu aku nih TBC apa tidak? Kalau pengen berobat, kayaknya kalau kita kan sekarang ada BPJS ya. Kalau memang wilayah untuk puskesmas sakit itu gratis semua. Jadi semua kan sudah dibilang dari awal tadi. Kalau ada tanda dan gejala boleh berobat ke puskesmas, semuanya gratis. Jadi gratis ya. Iya. Kalau misalnya memang Iya. ada gejala itu boleh datang aja ke puskesmas gitu ya. Nih, oke. Lanjut. Nih, selanjutnya mungkin ini Mbak ini nggak nyimak tadi ya. Dari Riva _des. Apa singkatan Abauma? Untuk orang tua kan? Tuh. Kopi Aba Uma itu bukan untuk Aba sama Uma. Dari singkatan jadi istilah itu singkatan jadi untuk mempermudah mengingat ya. Jadi kopi Aba Uma itu kopi pengingat obat TB MDR puskesmas. Kotak pengingat. Kotak pengingat obat TB MDR puskesmas sakit. Jadi kita singkat dengan kopi Aba Uma, bukan untuk orang tua. Bukan untuk Teman-teman Bukan apa? Aba. Boleh bapak. Oke, jadi kopi Abauma itu kotak pengingat obat TB MDR puskesmas sakit. Itu jadi ya Mbak Rifan. Kita tadi nggak dengar nih ya. Oh, terus juga menarik kan Aba Uma. Iya, Abauma. Dipikir takutnya juga dipikir ini apa namanya merek untuk merek kopi. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya karena sangat menarik, mungkin jadi banyak banget ini pertanyaan dari teman-teman. Dari Terti, berapa lama nunggu hasil labor TBC? Bayar dak? Masih bayar tidak? Jawab dulu, bayar dak? Gratis. Ya ini dari awal ya sudah kita bilang kalau untuk TBC memang untuk program nasional dari pemerintah semuanya gratis. Terus lama hasilnya itu kan karena kita kirim ke lab lain ke depo alat karena keterbatasan alat TCM-nya, jadi kurang lebih 1 minggu hasilnya sudah ada. Biasanya nanti ditinggalin nomor handphone, nanti kami yang telepon. Jadi nggak susah-susah bolak-balik mau nanya hasil. Kalau hasilnya udah ada, kami yang hubungi. Jadi tenang aja, misalnya udah cek labor pasti akan dihubungi kalau misalnya hasilnya udah keluar. Jadi jangan takut, nggak perlu bolak-balik gitu. Iya. Semua tanya hasilnya. Gratis. Nah, sekali lagi gratis. Boleh garis bawahi ya. Gratis ya. Terus selanjutnya ada dari Bang Soleh. Laboratoriumnya lengkap tidak di puskesmas sakit? Untuk apa dulu sebenarnya ini? Boleh dibantu dokter? Baik Pak, kalau untuk laboratorium puskesmas sakit, kalau untuk laboratorium dasar itu lumayan lengkap. Jadi kita ada periksa dalam rutin, biasanya untuk yang kita demam 3 hari itu bisa. Kemudian untuk ada satu lagi pemeriksaan kimia. Kimia itu yang ada di puskesmas sakit untuk saat ini ada pemeriksaan gula darah, kemudian kolesterol, triglycerid dan asam urat. Seperti itu Pak. Kalau kondisi laboratorium Jadi udah lumayan lengkap ya. ya, udah lumayan lengkap. Untuk di lab kita sendiri. Untuk Jadi pemeriksaan dasar. jadi jangan takut kalau misalnya mau cek gula darah bisa ya. Yang selanjutnya dari Ibu Yanti, ada kontak person nggak? Aku malu nak berobat. Nah,
lalu kan ya. Nanti langsung di respon dan langsung disambungkan, misalnya ibu memang mau berobat TB dan malu, nanti akan langsung direspon oleh admin dan akan disambungkan ke ibu ya dia yang pemegang program TB. Jadi jangan malu lagi ibu, nggak apa-apa sebenarnya, karena kan demi kesembuhan kita sendiri kalau misalnya memang ibu ada diagnosa TB. Yang terakhir nih, masih baik. Obatnya bayar tak? Tunggu yuk. Jadi jangan yuk, coba dijawab lagi dikit. Karena TBC ini kembali lagi ya, program pemerintah semuanya gratis, tidak ada dipungut biaya untuk pengobatan ini. Gratis. Jadi tenang aja teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman emang udah didiagnosa TB atau penyakit lainnya, berobat aja ke puskesmas sakit dulu. Berarti misalnya memang ada biaya, mungkin bukan biaya yang dari puskesmas sakit, karena dari puskesmas sakit itu udah gratis, termasuk obatnya tadi juga udah gratis kalau yang TB, karena udah program nasional. Jadi jangan takut dan jangan ragu buat ke puskesmas berobat ya teman-teman semua. Oke, mungkin ada lagi? Mungkin udah cukup pertanyaan, udah banyak juga nih teman-teman yang penasaran dan sangat tertarik dengan pembahasan kita hari ini ya, karena cukup banyak teman-teman mungkin yang nggak terlalu paham atau nggak terlalu mengetahui tentang TB itu seperti apa sih, pengobatannya bagaimana dan segala macam, karena dipikir penyakit TB ya udah penyakit batuk biasa, padahal bukan ya bukan teman-teman. Jadi cukup harus juga diwaspadai, karena TB juga merupakan penyakit yang menular disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ya, jadi bisa menyerang salah satunya itu yang paru-paru yang paling banyak dari kecuali kuku sama rambut. Nah, kecuali kuku sama rambut tidak ada, seluruh anggota tubuh bisa terserang. Oke. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya ada kayak diagnosa atau misalnya udah batuk lebih dari 3 minggu, ada gejala atau keluhan lain, boleh datang ke puskesmas sakit dulu biar lebih tahu dan lebih pasti. Jadi jangan asal mendiagnosa atau menduga-duga untuk diri sendiri. Jadi udah takut, udah parno duluan kan, tentunya buat teman-teman semua. Jadi di puskesmas sakit juga mempunyai inovasi tadi, kopinya TB MDR Sakit, kopi Aba Uma. Jadi buat teman-teman, bukan kopi Aba Uma bukan untuk orang tua. Oke, jadi untuk singkatan kotak pengingat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman atau keluarga atau saudaranya ada yang terkena TB, bisa berobat juga ke puskesmas sakit, dan jangan takut karena pengobatannya udah dibuat semenarik mungkin agar pasien rajin minum obat dan tidak putus minum obat dan tidak bosan, karena cukup banyak obatnya tadi ya. Jadi udah teman-teman bisa lihat atau nanti bisa kita share juga nih bentuk kotak obatnya tadi, karena udah dibuat semenarik mungkin, packaging warna-warni. Mungkin kalau anak-anak yang lihat pasti suka gitu ya, karena warna-warni takutnya diminum sama anak-anak Dijauhkan dari iya, jadi itu dia tadi peringatannya, dijauhkan dari anak-anak atau jangkauan anak kecil gitu ya buat teman-teman. Dikirain permen ya kan? Iya, takutnya permen kan udah dibuka juga ya, yuk udah tinggal langsung tutup. Obatnya juga warna-warni. Iya, obatnya juga warna-warni, sangat menarik, mungkin menarik perhatian mata sebenarnya. Jadi jangan ragu kalau misalnya teman-teman mau berobat ke puskesmas sakit, karena nanti akan dilakukan pemantauan juga, jadi nggak akan dilepas aja gitu. Jadi udah banyak juga pertanyaan-pertanyaan tadi yang masuk yang sangat informatif sekali, dan kita juga udah membahas dari A sampai Z, udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab. Jadi terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton live kita sampai akhir, dan terima kasih juga buat narasumber yang udah datang hari ini. Terima kasih banyak untuk informasi yang sangat menarik dan informatif untuk kami yang masih awam gitu, yang sangat berguna banget gitu ya. Jadi sekian dulu untuk podcast hari ini. Aku mau tutup pakai pantun ya. Boleh?